Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 ingin merepresentasikan implementasi Copilot dalam visualisasi data bagi staf kependidikan universitas. Bisa di next. Sebelumnya, kita dari kelompok 6 ingin mengenalkan satu persatu anggotanya, dimulai dari urutan pertama. Silakan. Perkenalkan, saya Wanda Hamida dari Prodi Sistem Informasi dengan 3 digit NPM terakhir 051. Perkenalkan, nama saya Alfred Hendra dengan NPM akhir 072. Saya Devian Glorega Fernando Setia dengan NPM akhir 082. Saya Muhammad Midatul Hakim dengan 3 digit NPM terakhir 083. Next. Untuk sasaran AI kami Copilot ini yaitu merupakan staf kependidikan universitas yang merupakan sering bersinggungan dengan komputer dan aplikasi perkantoran, PowerPoint, email, dan lain-lain contohnya. Untuk yang kedua, sebelum familiar dengan pemanfaatan AI. Yang ketiga, membutuhkan efisiensi dan ketepatan dalam pekerjaan rutin. Yang keempat, ingin tahu cara praktis pemanfaatan AI tanpa harus belajar coding atau konsep teknis yang rumit. Next. Nah, untuk tujuan dan manfaat Copilot ini yaitu peserta dapat memahami konsep dasar AI. Yang kedua, memahami implementasi AI. Yang ketiga, lebih mengenal Copilot. Yang keempat, adaptif terhadap inovasi digital. Yang kelima, membedakan metode manual dan AI. Melalui pelatihan ini, peserta akan memperoleh pemahaman dan keterampilan praktis dalam memanfaatkan AI, khususnya Microsoft Copilot untuk menyederhanakan pekerjaan administratif, meningkatkan akurasi data, serta mendorong efisiensi dan inovasi kerja di lingkungan pendidikan. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi AI atau kecerdasan buatan adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Bagi staf kependidikan, AI bukan hanya alat bantu teknologi, tetapi juga mitra kerja digital yang dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerjaan administrasi. Beberapa manfaat langsung AI adalah dengan pemanfaatan AI ini untuk visualisasi data, staf kependidikan dapat lebih fokus pada pengambilan keputusan dan pelayanan publik. Perbandingan metode manual dan AI. Dengan metode manual, waktu pengerjaan cenderung lebih lama karena input dan analisis dilakukan satu persatu. Untuk visualisasi harus memilih dan membuat grafik secara manual. Dalam skalabilitas manusia, sulit menangani data dalam jumlah besar dan repetitif. Dibandingkan dengan AI, cepat dan otomatis, cukup dengan perintah teks atau input data mentah. AI dapat merekomendasikan dan membuat grafik terbaik secara otomatis. AI dapat mengolah ribuan data hingga jutaan data dengan cepat dan lebih efisien. Baik, sekarang kita akan mulai mengenal apa itu Copilot. Copilot atau Microsoft Copilot adalah asisten berbasis AI yang terintegrasi dengan aplikasi Microsoft 365 seperti Word, Excel, PowerPoint, dan Outlook. Kemudian kenapa harus memilih Copilot? Karena Copilot sudah terintegrasi langsung dengan aplikasi kerja harian, sehingga pengguna tidak perlu mempelajari atau mendownload platform baru. Selanjutnya, Copilot dapat menjaga konteks dokumen yang sedang dikerjakan, misalnya spreadsheet, email, sehingga saran lebih relevan. Dan yang ketiga adalah Copilot lebih domain spesialis ke produktivitas kerja dan aplikasi profesional.
Em, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang keterbatasan program AI. Jadi di sini ada beberapa contohnya keterbatasan program AI, yaitu hanya tersedia pada ekosistem melalui lisensi, kemudian kurangnya fleksibel dalam memahami konteks bisnis dokumen, terbatas dalam pengolahan data besar dan kompleks. Lebih lengkapnya ada di modul. Bagian. Kemudian struktur prompt yang efektif, kita bisa menerapkan rumus 3K, yaitu sama konteks menjelaskan asal usulnya, sampai komponen spesifikasikan elemen atau definisi, yang terakhir kriteria pendidikan dan kualitas. Ini sederhana, ingat fokus untuk destinasi. Ini di sesi praktik pelatihan. Jadi untuk sesi praktik pelatihan, untuk langkah pertama yaitu menyiapkan data. Di sini saya sudah memiliki data Excel, data jumlah mahasiswa per fakultas dari tahun 2020 sampai 2024 dengan 4 fakultas. Lalu simpan filenya, lalu buka Copilot, unggah file Copilot, unggah file Excel, lalu gunakan prompt, buatkan visualisasi diagram garis yang menampilkan tren pertumbuhan jumlah mahasiswa dari setiap fakultas dari 2020 sampai 2024. Dengan prompt ini nantinya Copilot akan memproses perintah kita untuk menghasilkan output yang maksimal. Di sini Copilot masih memproses perintah dari prompt yang kita berikan. Nah, nantinya jika sudah selesai memproses, output yang dihasilkan oleh Copilot akan sesuai dengan perintah yang kita berikan melalui prompt yang kita tuliskan. Nanti di bawahnya juga terdapat rincian-rincian yang mungkin diperlukan. Kita juga dapat membuat prompt untuk analisis data yang kita inginkan. Dengan prompt yang sederhana ini, Copilot pun dapat paham, atau untuk prompt lebih lanjut dapat banyak contoh di modul. Nah, kesimpulan dari penjelasan kita adalah pemanfaatan artificial intelligence dalam visualisasi data memberikan peluang besar bagi staf kependidikan universitas untuk bekerja lebih efisien, cepat, dan akurat. Diharapkan setelah mengikuti pelatihan dari modul ini, para staf universitas dapat lebih percaya diri dalam memanfaatkan teknologi AI, khususnya Copilot, untuk meningkatkan efektivitas kerja administratif dan mendukung transformasi digital kampus. Mungkin sekian presentasi dari kami, atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.